Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa kembali dengan Bunda Kipti pada pembelajaran akhlak. Hari ini kita akan belajar tentang harga diri dan perbuatan yang menyebabkan turunnya harga diri. Pada semester 1 kemarin, Bunda Kipti sudah menjelaskan tentang materi ini, tapi kita mengulangi lagi ya agar lebih mantap. Oke. Sekarang perhatikan penjelasannya satu persatu ya. Nah, siapa yang masih ingat dengan harga diri? Harga diri adalah membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik dan sempurna. Contohnya, tidak melakukan perbuatan yang hina sehingga dapat merendahkan martabatmu. Oleh sebab itu anak-anak hebat, kita harus melakukan perilaku yang baik agar martabat kita tidak turun, harga diri kita tidak turun. Lakukanlah perbuatan baik terhadap siapapun, terlebih kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bergaul dengan manusia dan tidak pernah berbuat dolim kepadanya, tidak pernah membohonginya, tidak pernah mengingkarinya, maka tinggilah harga diri orang tersebut dan tampaklah sifat adilnya dan persaudaraannya. Oke, dari sini bisa terlihat jika kita tidak pernah berbohong, tidak pernah mengingkari apapun janji kita, kemudian kita juga tidak pernah berbuat dolim atau berbuat tidak baik kepada teman kita atau siapapun itu, maka harga diri kita akan tinggi. Oleh sebab itu, sekali lagi anak-anak, kita harus berbuat baik kepada siapapun agar harga diri kita tetap tinggi. Selanjutnya, ada juga sebuah syair menjelaskan bahwa sesungguhnya harga diri itu tidak bisa diwarisi seseorang dari ayahnya. Jadi harga diri itu ada pada diri kita ya Kak, bukan sebuah warisan dari orang tua kita. Nah, nafsu itu memerintahkan seseorang untuk melakukan perbuatan buruk dan tidak pernah mau untuk menuju perbuatan yang baik. Sehingga seseorang itu terhadap hawa nafsu tersebut selalu ikut maksudnya ya. Nah, oleh sebab itu anak-anak, kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita. Jika di dalam hati ingin melakukan perbuatan yang buruk, maka kita harus menahannya agar kita tidak melakukan perbuatan buruk tersebut ya. Kita tidak kalah dengan nafsu kita. Nah, syair yang terakhir, ketika sifat mulia mulai menempel kepada seseorang, maka kemuliaan itu akan menempel pula kepada orang yang mulia. Nah anak-anak, jika kita memiliki sifat yang baik, maka sifat tersebut akan menempel kepada kita. Jadi usahakan selalu melakukan perbuatan baik kepada siapapun. Nah, apa saja sih perbuatan yang bisa menyebabkan turunnya harga diri? Yang pertama, mengambil barang yang dibutuhkan orang lain, tetapi kita tidak menggantinya dengan uang ataupun barang. Nah, ini sama saja dengan mencuri ya Kak. Kita mengambil sesuatu dari orang lain, tapi kita tidak membelinya, tidak membayarnya. Maka ketika kita ketahuan mencuri, maka akan turun harga diri kita. Nah, kedua, memandangi sesuatu yang dimiliki orang lain dan selalu mengamatinya. Nah, ini hati-hati ya Kak, jika teman kalian memiliki suatu benda yang bagus, yang unik, jangan selalu dipandang dan selalu diamati. Itu akan menyebabkan harga diri kita turun. Nah, yang ketiga, melihat orang lain makan dan berharap mereka akan memberi makan kita. Nah, itu juga tidak boleh. Temanmu misalnya ke sekolah membawa makanan yang banyak, terus kamu melihat dia. Nah, berharap kamu akan diberi makanan itu tidak boleh ya, karena itu termasuk salah satu hal yang bisa menyebabkan turunnya harga diri kita. Yang keempat, berbuat hal yang diharamkan oleh Allah. Apa saja itu hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Nah, yang pertama berbohong. Kita tidak boleh berbohong terhadap siapapun. Yang kedua, ghibah atau kita membicarakan orang lain.
adu domba, mengadu teman kita, ya, antara satu teman dengan teman yang lainnya kita adu, kita fitnah, kemudian mereka bertengkar. Nah, itu adu domba. Kemudian kita membenci orang lain, tidak boleh. Mengkhianati janji, apalagi kita sudah berjanji kepada seseorang tapi kita tidak tepati. Berbuat hal yang tidak baik, ya, itu juga tidak boleh karena bisa menurunkan harga diri kita. Berbuat dolim, berbuat hal yang tidak semestinya, itu juga tidak boleh. Kemudian mencari rizki dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang haram. Nah, ini kalian bisa menyampaikan kepada kedua orang tua kalian agar mencari rizki dengan jalan yang halal. Oke. Yang selanjutnya yaitu melakukan hal-hal yang berbahaya. Ketika kalian melakukan hal-hal yang berbahaya, itu akan berisiko tinggi kepada kalian. Itu juga diharamkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir adalah melakukan hal-hal yang hina. Contoh-contoh ini adalah perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ketika hal tersebut diharamkan oleh Allah, maka akan menyebabkan turunnya harga diri kita. Nah, demikian ya anak-anak, beberapa contoh hal-hal yang bisa menyebabkan turunnya harga diri. Nah, demikian pembelajaran hari ini anak-anak hebat. Sampai jumpa dalam pertemuan pembelajaran akhlak setelah ini atau pada pertemuan minggu depan. Bunda Kipti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.